Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Majuntak dengan NIM 0805 1282 4290 48 kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh, yaitu materi uji akurasi dan pengolahan datanya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji akurasi. Uji akurasi adalah proses untuk mengukur tingkat ketepatan suatu sistem, metode, model, dan data dalam menghasilkan hasil yang benar atau sesuai dengan kondisi sebenarnya atau kondisi nyata. Nilai akurasi yang baik itu mendekati 1 atau sama dengan 1. Dan dilanjutkan dengan pengolahan datanya. Baik, di sini langsung saja ke pengolahan. Itu buka ArcGIS, kemudian add data, lalu masukin data tutupan lahan. Nah, lalu kita ke file, terus add data, terus add xy data, kemudian di cost table form ini masukin data kelompok masing-masing, kemudian di x file ini masukin x, y file ini y, terus z file ini st, kemudian edit ini wgs 1984, lalu oke. Nah, untuk titiknya itu sudah muncul, kemudian kita bisa ganti warnanya itu. Nah, kemudian ini koordinat kelompok 7 ini klik kanan, terus properties. Nah, di label ini klik centang yang label features, terus ini diatur aja, disesuaikan aja. Kemudian nah, untuk ini sudah muncul. Lalu kita tinggal ke Excel untuk melakukan perbandingan. Nah, di Excel ini kita drag file data tadi yang kita masukin di ArcGIS itu, kemudian di ini kita buat st, x, y, terus klasifikasi, terus ground check ini itu data lapangan yang kemarin dilakukan saat praktikum lapangan. Terus klasifikasi citra ini itu diambil dari ini, kita bandingin. Nah, titik 1 itu lahan terbuka. Nah, kita buat di sini lahan terbuka, terus vegetasi, dan titik 2, titik 3 itu sama, kita cek lagi. Nah, untuk titik 3 itu ini. Nah, kita sesuaikan aja. Kemudian pada data lapangan ini kita buat tabel seperti ini, itu untuk mendapatkan hasilnya itu kita buat bangunan dengan bangunan, kita cek di sini apakah ada yang sama kayak bangunan-bangunan. Nah, kita cek. Begitu juga yang lahan terbuka, vegetasi, dan berikutnya kayak gitu. Terus pada total baris ini kita itu melakukan menggunakan rumus yaitu sum, kemudian kita drag dari bangunan sampai perairan, terus kita enter. Nah, begitu juga yang ini tinggal kita tarik saja gini. Nah, begitu juga kayak gitu. Terus di user asware ini ini tuh kita buat kayak tadi pakai nilai sum, terus ini yang berwarna, bangunan yang berwarna, dan atau lahan terbuka yang berwarna,
dibagi total baris, terus di enter. Nah, sama juga dengan yang berikutnya. Kemudian pada total kolom ini kita masukin juga menggunakan rumus, yaitu sum ini. Nah, sum ini. Nah, kita drag dari sini ke sini, terus di enter. Kemudian juga yang ini juga kayak gitu, ini bisa kita tinggal ini saja, terus nah, sudah kayak gini. Nah, untuk total kolom ini di bawah total baris ini itu kita masukin yang pakai rumus sum tadi juga, terus kita drag dari total kolom bawah bangunan ini sampai ke perairan, terus kita enter. Nah, di produser SWR ini itu tuh kita rumusnya itu pakai sum, lalu bangunan yang berwarna dibagi dengan total kolom, terus di enter. Ini juga sama seperti itu, ini lahan terbuka berwarna dibagi dengan total kolom juga. Nah, yang selanjutnya terus di overall SWR ini kita pakai rumus itu sum itu bangunan yang berwarna ditambah lahan terbuka berwarna ditambah vegetasi berwarna ditambah perairan berwarna, terus dibagi total kolom yang ini, kemudian di enter. Nah, sebelum kita ini masuk ke nilai kappa koefisien, pertama itu kita melakukan penjumlahan seluruhnya dulu, itu pakai rumus sum total kolom bangunan dikali dengan total baris bangunan. Nah, lalu ditambah lahan terbuka, total kolom lahan terbuka dengan total baris lahan terbuka dan berikutnya sampai perairan, lalu di enter. Nah, nilainya itu dapat 15. Kemudian untuk kappa koefisien ini itu kita buat sama dengan, terus total kolom ini yang di bawah baris total baris ini dikali dengan bangunan ditambah lahan terbuka ditambah vegetasi tambah perairan itu, lalu dikurang dengan jumlah ini tadi, kemudian dibagi dengan total kolom yang di sini, kemudian dipangkat 2, lalu dikurang ini lagi jumlah yang di sini, kemudian enter. Nah, untuk hasilnya itu minus 3,4. Ini itu dinyatakan uji akurasinya itu buruk karena dia minus dan nilai akurasi itu yang baik itu kan mendekati 1 atau 1, jadi ini kan jauh dari 1, jadi ini dinyatakan buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini adalah uji akurasi digunakan untuk menilai seberapa tepat suatu metode, model, atau data dibandingkan dengan kondisi sebenarnya atau kondisi nyata. Semakin tinggi nilai akurasinya, maka semakin dapat dipercaya hasilnya. Uji ini membantu memastikan kualitas, menemukan kesalahan, dan meningkatkan keandalan suatu proses atau sistem. Saran yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini adalah untuk kakak abang dan asistennya itu saat menjelaskan materi itu sudah cukup baik dan juga mudah dipahami dan dimengerti oleh praktikan. Dan juga untuk praktikan itu lebih kondusif saat melakukan praktikum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.